Oke, baiklah teman-teman, welcome to YouTube channel Ruang Berbagi 7. Pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara untuk mengelola data dari kategorisasi. Jadi kita ingin kategorisasikan data tersebut berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk itu, sebelum ke sana, mari silakan subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkannya. Oke, kita mulai. Kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama adalah tentunya SPSS dan data penelitian. Kemudian kita sediakan juga yaitu materi yang ada. Kemudian jangan lupa juga teman-teman sekalian, kita harus pahami dulu bahwa pengkategorisasian data berdasarkan kategori rendah, sedang maupun tinggi itu biasanya menggunakan sebuah rumus aswar. Jadi sebelumnya kita harus cari dulu deskriptif statistik dari masing-masing variabel. Kemudian kita cari berdasarkan rumus tersebut kategori rendah. Rumusnya seperti ini, teman-teman bisa lihat kategori rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Jadi setelah kita sudah dapat seperti pada gambar berikut ini dan pada tabel ini, kita udah lihat bagaimana kita sudah menemukan kategori rendah itu nilainya itu skornya adalah S-nya atau skornya itu adalah tidak lebih dari minus 0,43 sekian-sekian. Dan kalau dia sedang itu minus 0,433 sampai dengan 3,33. Kemudian kalau dia tinggi itu di atas dari 33. Oke, jadi gitu dia. Untuk mencari kategorisasi datanya berapa sebenarnya jumlah N ini, sebenarnya ini belum dapat. Kita cari dengan menggunakan SPSS yang ada. Ini dia data penelitian, biasanya ada beberapa variabel, maka kita kategorisasikan satu-satu variabelnya. Untuk itu kita copy ini semua dulu. Ini ada 115 perusahaan. Kita copy teman. Kita harus copy ini dulu. Seluruh data variabel S1 kita mau buat kategorisasi datanya. Kita copy, kemudian kita Ctrl N, kemudian kita paste. Di sini belum ada keterangan daripada kolom, maka masuk ke variabel view seperti biasanya. Kita klik, maka kita ganti ini menjadi perusahaan. Kemudian ini kita buat karena tadi S1, kita mau kategorisasikan S1-nya dulu. Di sini kita harus ganti ini menjadi nama dari variabel kita. Kalau di sini struktur modal. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke data view. Kita mulai dari pengkategorisasian, mulai dari transform. Kita masuk ke transform, baru klik record into different variables. Jadi kita akan muncul sebuah kotak dialog seperti pada tampilan berikut ini. Kita tunggu dulu teman-teman sekalian. Oke, jadi setelah muncul kita masukkan variabel yang mau kita kategorisasikan, yaitu struktur modal atau S1. Kita ketik di sini kategori, kemudian kita change, kita klik all and new values, gitu dia. Kemudian kita masukkan angka dari 1, kemudian klik di sini range lowestnya, kemudian kita lihat datanya tadi berapa, minus 0,434 minus 0,434 sekian ya, 34353. Kemudian kita add, kemudian masuk ke nomor 2, kita masuk range, kemudian di sini kita buat minus 0,43453, kemudian kita masuk ke sini poinnya tadi berapa? Kategori 3,33013. Kemudian kita add, kemudian kita masukkan ke range value nilai tertingginya itu adalah tadi itu ini. Sebelum ke sini kita harus masuk ke angka 3, kemudian range-nya kita masukkan 3,33013. Kita add. Kemudian abaikan yang lain, kemudian kita tinggal klik continue teman-teman. Kemudian abaikan yang lain, kemudian klik OK. Jadi di sini akan muncul sebuah output SPSS teman-teman sekalian. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke variabel value kita. Kita masuk ke variabel
view, kita klik di sini itu di kategori, udah muncul kategori. Maka di sini itu di value-nya kita harus buat keterangan. Di sini 1, kita buat tadi kategori 1 itu adalah rendah. Oke, kita add. Kemudian 2 itu adalah sedang. Kita add. Kemudian 3 itu adalah tinggi. Oke. Kemudian kita okekan. Oke, itu dia menjadi value-nya. Kita masuk ke variable data view, kita udah lihat udah ada kategorisasi. Kemudian kita analyze untuk melihat sebenarnya berapa jumlah n-nya. Kita deskriptif statistik, kemudian klik frekuensi. Kita klik frekuensi yang ada. Jadi ini hampir mirip sebenarnya teman-teman kayak uji analisis statistik deskriptif. Kemudian kita masukkan kategori tadi. Kita klik chartnya. Kita lihat chartnya itu. Oke, kita klik itu bar chartnya, klik semau kita frekuensi atau presentasi. Biasanya saya menggunakan presentasi. Kita continue dan jangan lupa kategori ini kita masukkan ke dalam. Kemudian abaikan yang lain, kita klik oke. Kita akan muncul kotak dialog seperti berikut ini. Jadi di sini sudah akan kita lihat bagaimana kategorisasi data yang ada teman-teman sekalian. Oke, ini dia. Jadi teman-teman di sini sudah muncul kategori datanya. Jadi kalau dia data yang valid itu yang sedang itu ada yang data sedang itu ada jumlahnya 105, data yang ini missing system 10 dan totalnya 15. Ini semuanya di sini ada teman-teman sekalian. Jadi di sini semuanya lengkap hasilnya dan presentasinya juga masuk teman-teman sekalian. Karena ada missing data makanya demikian. Jadi teman-teman sekalian, demikian tutorial dari pengkategorisasi data. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, jika ada cara untuk gimana ngelolanya, teman-teman bisa menghubungi kita, bisa dibuat di kolom komentar dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ada data yang missing teman-teman, missing system. Mungkin ada kesalahan dalam penginputan dan sebagainya. Itu yang penting teman-teman sekalian, demikian sebenarnya pengkategorisasian data pada aplikasi SPSS, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.